luar biasa. Ini pantun untuk bapak-bapak nih. Haji Sulam jualan sekuteng. Bapak-bapak yang menjauh jalan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aydan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala aydan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama masalu salati fid din kama fil ra'si fil jasad. Wa qala aydan law anna rajulan shalla wa sham wa sabana baina rukni wal maqam summa mata mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, para pemuda, para pemudi, segenap jamaah Majlis Peringatan Isra wal Mi'raj Paduka Alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan satu persatunya untuk mengefektifkan waktu. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takjim saya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan semuanya oleh Allah senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik zahir maupun batin dengan kesehatan yang barakah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk berbuat baik, untuk berjuang mensiarkan ajaran agama Allah di muka bumi yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat dan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita semuanya umat Islam khususnya yang ada di kampung ini dengan keikhlasan hatinya, merasa terpanggil hatinya untuk mensiarkan agama Allah, khususnya yang ada di kampung kita, yang ada di musala kita. Karena bagaimanapun juga syiar agama Islam Allah ini perlu disiarkan oleh umat Islam, perlu diperjuangkan oleh umat Islam. Umat Islam tidak boleh diam, tapi umat Islam harus berjuang mempertahankan, mensiarkan agama Allah di muka bumi. Karena siapa lagi kalau bukan umat Islam? Sudahlah kita tahu mereka orang-orang di sana kelihatan begitu luar biasa, ingin memusnahkan, melenyapkan cahaya Allah di muka bumi. Mereka di luar sana kelihatan sama kita luar biasa, mati-matian, sampai berani mengorbankan hartanya miliaran, bahkan tean. Tahu tean? Triliunan. Tean. Coba kalau saya bilang triliunan agak kaku gitu, triliunan. Tean. Triliunan. Luar biasa. Karena memang ini sudah akhir zaman. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wala nabiyya ba'di. Aku adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia, dan kalian hai umat Islam yang hidup di zaman ini, yang hidup di akhir zaman ini adalah kalian umat yang terakhir. Artinya setelah ini, setelah umat ini, Allah tidak akan membangkitkan, Allah tidak akan mengutus umat yang baru lagi. Dan kita tahu di akhir zaman ini akan bermunculan berbagai macam fitnah. Fitnah-fitnah dajjal, fitnah-fitnah agama, akan bermunculan pembohong-pembohong besar, pendusta-pendusta besar, penipu-penipu besar. Akan bermunculan orang-orang yang selalu menebar fitnah untuk menghancurkan umat Islam. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh saudaraku yang seiman, seagama, seakidah, yuk kita bersatu. Karena kalau umat Islam bersatu, insya Allah umat Islam kuat. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Salah. Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Betul. Sekarang musuh-musuh Islam mereka berusaha, berupaya dengan melakukan berbagai macam cara supaya umat Islam bercerai. Jangan sampai kita umat Islam diadu domba, betul? Karena kekuatan umat Islam terletak pada persatuan umat Islam. Yuk kita lihat, kita ambil pelajaran sapu lidi, betul? Sapu lidi kalau satu ada kekuatan enggak? Dua? Tiga? Kira-kira dengan 3 sapu lidi itu bisa membersihkan sampah yang menumpuk tidak? Tidak. Tapi kalau sapu lidi satu demi satu terus dikumpulkan, digabung, diikat dengan ikatan yang kuat, insya Allah sampah sebesar apapun, insya Allah bisa dibersihkan. Amin. Luar biasa. Takbirna bari ngapung atuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ittihad asasun najah. Persatuan itu adalah asas kemenangan. Lihat dulu, kita lihat ke belakang sejarah Republik Indonesia. Dulu negara Republik Indonesia yang kita cintai sebelum meraih kemerdekaan
Ini terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan, betul? Ada kerajaan Demak, betul? Kerajaan Majapahit dan sebagainya. Tapi ketika seluruh mereka kerajaan-kerajaan bersatu, alhamdulillah dapat mengusir penjajah Belanda. Berarti persatuan penting apa tidak? Penting apa tidak? Yuk kita realisasikan. Yuk kita manifestasikan. Yuk kita buktikan. Kita amalkan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah, benar-benar beriman, bukan beriman hanya pengakuan di mulut saja, tapi hatinya ingkar, perbuatannya ingkar. Hai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Kalau umat Islam bercerai-berai, berpecah belah, kalau umat Islam mudah diadu domba oleh musuh-musuh Islam, maka musuh-musuh Islam akan dengan sangat mudah menghancurkan umat Islam. Lihat, jadi nggak ada kekuatan. Umat Islam banyak, tapi kalau tidak bersatu nggak ada kekuatan. Lihat, bagaikan buih di lautan, betul? Banyak, betul? Buih di lautan banyak nggak? Banyak, tapi centang peren. Banyak, tapi mudah saja diombak-ambing oleh ombak laut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah merupakan bukti dari hati yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang beriman, yang benar-benar bertakwa kepada Allah hatinya, mereka merasa terpanggil untuk terus berjuang mensiarkan agama Allah. Orang-orang yang beriman, yang hatinya bertakwa kepada Allah, mereka terpanggil hatinya untuk terus berjuang, berusaha, berupaya mempertahankan syiar agama Allah. Bahkan dia bisa tenang kita. Kita tenang alayang. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya. Bukan hanya rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan syiar agama Allah, untuk mensiarkan agama Allah di muka bumi. Betul? Pak, Bu, boleh saya nanya, boleh? Syiar agama Allah yang paling terbesar apa? Sholat 5 waktu, itu syiar agama Allah. Tidak ada agama Islam kalau tidak ada sholat 5 waktu. Ibadah haji, tawaf, sa'i, dari Safa ke Marwah, itu syiar agama Allah.
baca Quran, di mana-mana rame, itu syiar agama Allah. Dari sekian banyak syiar agama Allah, syiar agama Allah yang paling terbesar apa coba? Ayo. Jawab, Prabu. Malam ini syiar agama Allah. Umat Islam kumpul, laki, perempuan, tua, muda, pria, wanita, bencong ada bencong. Ini syiar agama Allah. Alhamdulillah. Syiar agama Allah, Bu, Pak, syiar agama Allah yang paling teragung, yang paling terbesar adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Jawab jujur. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke alam dunia, kira-kira ada Islam tidak? Tidak ada, karena yang membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah ke alam dunia, kira-kira kita umat Islam punya kitab suci Al-Quran tidak? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul? Seandainya Nabi Muhammad oleh Allah tidak diutus ke alam dunia, kira-kira ada masjid enggak? Enggak ada. Kira-kira malam ini kita berkumpul tidak? Ada Isra Mi'raj tidak? Ada Maulid Nabi tidak? Enggak ada. Syiar agama Allah yang terbesar adalah diutusnya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Maka kita wajib hukumnya membela Nabi Muhammad dan perjuangan beliau. Betul? Apapun resiko yang kita hadapi, tidak peduli kita. Yang penting kita di hari kiamat oleh beliau diaku sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk surga. Alhamdulillah. Hati-hati. Sekarang kan banyak umat Islam ngomongnya aku cinta Rasul, betul? Tapi di sini mah enggak. Enggak gimana? Enggak begini. Ngomongnya cinta Rasul, tapi anti Islam. Ngomongnya cinta Rasul, tapi anti Maul. Ngomongnya cinta Rasul, tapi anti Yasinan. Saya nyambung gitu. Saya didukung. Banyak di sana ibu-ibu yang mendukung poligami. Saya tanya tuh kenapa mendukung poligami? Setahu saya biasanya ibu-ibu itu nggak mau dimadu. Kok ibu-ibu malah mendukung? Karena saya semua ini istri kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita cinta kepada Nabi, wajib meneruskan perjuangan Rasulullah, wajib membela perjuangan Rasulullah, wajib. Rasulullah ke alam dunia diutus membawa agama Islam. Sekarang Islam lagi diobok-obok. Maka siapapun yang berani mengobok-obok Islam, siapapun yang punya niat jahat dalam hatinya akan menghancurkan Islam, mau tidak mau mereka akan berhadapan dengan umat Islam. Betul? Saya pernah, Pak, ke sahabat kipas angin. Demi Allah saya nggak bohong, di rumah saya cerita dikit nih. Saya lupa kalau kipas angin saya nyalain, muter dia. Lupa tuh, asli lupa. Saya ambil tangga, taruh naik ke genteng dekat kipas angin. Mau betul lampu. Saya lupa, tahu-tahu jebret deh. Kena leher saya. Tapi alhamdulillahnya bukan leher saya yang bengkok, kipas angin yang bengkok, Pak. Kalau nggak percaya, kipas anginnya masih ada. Coba Bapak tanya kipas anginnya di rumah. Pasti Bapak begini nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
mengagungkan syiar-syiar agama Allah, memperjuangkan syiar-syiar agama Allah, termasuk Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, Nuzulul Quran, dan kegiatan-kegiatan agama yang lainnya, itu wajib bagi umat Islam. Karena kalau itu semua tidak ada, berarti Islam semuanya pada titik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ngaku Islam tapi ngomongnya cinta Nabi. Ngomongnya cinta Nabi. Tapi dia membenci Islam, membenci orang-orang yang memperjuangkan Islam, membenci, mencela, mencaci maki keturunan Nabi yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kira-kira itu orang omongannya benar apa salah? Benar apa salah? Ngakunya Islam, ngakunya cinta Nabi, saya juga umat Nabi, tapi dia benci, dia mencaci maki, dia mencela, bahkan dia menjolimi orang yang memperjuangkan Islam. Betul? Bahkan dia mengintimidasi, mengkriminalisasi, mendiskriminasi, apa ya? Diskriminasi, tarasi. Pokoknya alusisi itu ada hareseta. Pokoknya pakai itu lah. Pokoknya gitulah. Diskriminasi. Tapi pakai sasi. Diskriminasi. Partisipasi. Ya. Ngakunya umat Nabi, ngakunya beragama Islam, ngakunya cinta Nabi, tapi kok cucunya Nabi dihina, betul? Tapi kok cucunya Nabi dicela, betul? Tapi kok cucu Nabi dicaci maki, dijolimi, goblok. Takbir. Biasa di luar. Hati-hati Pak, Bu, hati-hati. Sekarang mereka enak, mulutnya terbuka lebar, mencela Nabi, mencela keturunan Nabi, mencela juriah Nabi. Wah, sambil dapat uang, dapat sogokan, dapat suapan dan sebagainya. Mereka berpihak kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Oke, mereka sekarang di dunia senang, tapi nanti mereka di akhirat, kira-kira mereka yang seperti ini akan mati apa tidak? Bukan mati lagi, modal begitu mah. Mati mah masih sopan untuk binatang. Lu gitu mah lawih di binatang, naudzubillah min. Binatang nggak begitu. Ada binatang mencela Nabi. Ada. Pernah dengar ayam mencela Nabi? Pernah dengar monyet mencaci maki Nabi? Pernah dengar monyet menjolimi Nabi? Pernah dengar monyet menjolimi Habib? Ini ada manusia menjolimi Habib, mencaci maki Habib, berarti lebih daripada jelas. Tes bunting. Oh, saya bilang testing di tes bunting, ada yang ketawa senyum. Jangan dia pernah ngetes tuh. Ayangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang yang ngakunya Islam tapi membenci keturunan Nabi. Ngakunya Islam tapi mencela Habib. Ngakunya Islam tapi mencaci maki Habib, mencaci maki, menjolimi keturunan Nabi. Hati-hati, haram masuk surganya, betul? Betul. Pak Ustadz bisa aja. Iya dong, namanya juga Ustadz harus bisa dong. Masa Ustadz nggak bisa? Kayak Ustadz aku. Ada salah nyebut Bu, ayah Ustadz, ayah pakai D, Ustadz, pedal. Kita mah hakina usaha tara anak deres. Kamana-mana di samping we di sarung. Tara make sepak-sepak acan. Begitu balik acara kayak mah langsung simsakeun jadi nge. Jadi. Ayah pakai jal Ustaz, artinya gur. Tapi yang dimaksud Ustaz menurut hukum fikih adalah al-mahir fi ulumuddin.
orang yang pandai, yang paham dalam berbagai macam seluk-beluk ilmu agama. Kadang-kadang diurang salah kaprah. Ya, salah kaprah. Ya, pesantren di mana teu jelas. Pedah rajin ka masjidna, tara lepas sarung, tara lepas sorban. Sok make udeng sagede bat Vespa. Sebut ustad. Begitu kita mimpin hadiah teu bisa. Kade, ulah latah ulah salah kaprah. Ustad itu al-mahir fi ulumuddin, orang yang pandai, mahir, paham, ngerti dalam seluk-seluk berbagai macam ilmu agama. Baru ustad. Tapi nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngakunya ustad, tapi enggak mendukung perjuangan Habib Rizik. Ngakunya ustad, tapi membenci, menjelek-jelekan, mencaci maki ke Rasulullah. Tad. Hei, Tad. Hati-hati lo, Tad. Lu musuh gua, Tad. Ada di ustad ayah. Ayah. Mana? Ayah. Ngakunya ustad, lamun mimpi tahlil mudah banget. Baik di hati nak ingat lama keluar. Diajak ngabela agama Allah, ngabela Habib Rizik, embung. Tad! Dengar aing ngomong, Tad! Hati-hati. Rasulullah pernah menegaskan, Pak Bu, dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dalam kitab Mu'jamul Kabir. Rasulullah menegaskan, lau anna rajulan shalla wa shom wa safana baina rukni wal maqam summa mata mubghidun li ahli baiti illa dakhalan nar. Apa itu artinya? Begini. Jika seandainya seseorang yang mengaku beragama Islam, bahkan ngakunya ustadz, bahkan ngakunya kiai, bahkan ngakunya ulama, dia rajin sholatnya, saking rajin sholatnya sampai jidatnya hitam. Meren. Dan dia rajin berpuasa, saking rajin puasanya sampai badannya kurus kering. Bahkan tiap tahun orang ini menunaikan ibadah haji ke Mekah tiap tahun. Sholatnya tak ijidatnya puasanya badannya kurus. Ke Mekah tiap tahun. Luar biasa. Hebat tidak? Hebat tidak? Angkat jempol 4, jempol tangan 2, jempol kaki 2. Hebat, 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 hebat. Tapi ini saya belum selesai mengartikannya. Kalau hadisnya sampai situ hebat, tapi ada kelanjutannya. Summa mata kemudian dia mat. Summa mata kemudian dia mat. Jadi bahasa Arab nama mati teh mata. Mata yang mutu mautan. Bahwa majitun wajaka mautun. Mut la tamut. Mut itu artinya matilah kamu. Summa mata kemudian dia meninggal dunia. Itu orang yang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, rajin puasanya sampai badannya kurus, tiap tahun menunaikan ibadah haji luar biasa. Kemudian dia mati. Kira-kira dia mati enggak? Mati. Semuanya akan mati. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita bukan siapa-siapa. Kita adalah ciptaan Allah yang wajib mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un.